Saudara, Sapa Indonesia Pagi hari ini kembali membuka tanya jawab seputar COVID-19 dan pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan melalui media sosial Sapa Indonesia Pagi dan media sosial Kompas TV, ataupun Anda bisa menghubungi kami saat kami live di Sapa Indonesia Pagi pukul 7 hingga pukul 9 di nomor telepon 021 5366 0500. Dan hari ini sudah hadir dokter dari Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Syefa Wicaksono Pitoyo, dokter spesialis penyakit dalam dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya sudah ada pertanyaan yang kami kumpulkan dari media sosial, maupun nanti kami akan terima telepon. Saya akan mulai dulu dengan satu pertanyaan yang tampaknya banyak menggantung dalam 1-2 hari terakhir. Kita lihat di beberapa grup WhatsApp dan juga mungkin berbicara dengan orang-orang yang kita kenal mengenai perlu tidaknya atau sebaiknya tidak mengkonsumsi obat atau suplemen yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Karena kita tahu ada beberapa suplemen di sana yang fokus untuk meningkatkan imunitas tubuh, tapi yang kita terima melalui beberapa grup atau media sosial mengatakan justru jangan dikonsumsi karena bisa meningkatkan kekuatan dari corona itu sendiri. Yang benar bagaimana, Dok? Ya, jadi obat-obatan suplementasi itu memang terus terang sampai sekarang teorinya banyak, jadi menjadi kontroversial sebetulnya ya. Pada satu sisi dia memberikan beberapa manfaat memang untuk kekebalan lebih baik. Tapi pada sisi yang lain orang khawatir bahwa kekebalan yang terlalu berlebih itu akan menimbulkan reaksi pada tubuh sendiri. Ini kontroversinya. Kalau menurut saya sih silahkan saja kalau mau digunakan. Tapi satu hal yang saya ingatkan, seringkali pengguna menjadi overconfidence. Dia menjadi kemudian yakin bahwa saya sudah kebal, tidak hati-hati. Dia tidak social distancing, dia tidak cuci tangan, kemudian dia sembarangan karena dianggap saya sudah kebal. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan efeknya. Jadi tidak ada yang mutlak konsumsi atau jangan konsumsi, itu tidak ada yang mutlak gitu ya? Tidak ada bukti yang memberikan risiko lebih atau juga sebaliknya pencegahan lebih. Oke, yang penting adalah semuanya dijalankan, cuci tangan, social distancing, kalau bisa tetap isolasi diri di rumah dan lain-lain, itu ya yang tidak kalah penting. Oke, itu pertanyaan dari saya. Kita langsung ke pertanyaan dari beberapa pemirsa yang sudah mengirimkan melalui media sosial. Yang pertama dari Ed Hansila. Berapa lama tanda-tanda gejala muncul, misal seseorang terpapar, mereka yang positif dan merasa aman, mereka tidak tertular? Berapa lama itu? Ya, jadi itu disebut sebagai masa inkubasi ya. Masa dari mulai ketemploan kuman sampai kemudian timbul gejala. Secara umum paling banyak itu adalah pada 3-14 hari. Tapi ada juga kasus pertama kita di Indonesia, itu dia mulai merasa batuk pilek, saya dengar kabarnya, itu paginya setelah malamnya kontak. Jadi kan boleh-boleh hanya 12 jam. Langsung ya? Tapi secara umum yang paling banyak adalah 3-14 hari. Ada kasus tertentu yang dilaporkan di luar, 21 hari mereka baru timbul gejala. Ya, range-nya itu paling banyak 3-14 hari. Jadi mulai tidak ada yang pasti juga bahwa akan mulai merasakan sakit setelah 3 hari, itu juga tidak ada ya. Hanya ada range rata-rata kira-kira di sekian hari, gitu ya, Dok ya. Jadi yang harus dilakukan kalau misalkan baru mengetahui ternyata orang yang saya temui sekian hari yang lalu adalah entah itu PDP atau positif corona, harus berapa lama saya memantau diri saya sebelum saya bisa keluar, entah itu bekerja ataupun membeli kebutuhan pokok saya? Yang dianjurkan 14 hari. 14 hari, itu patokan kita tetap di 14 hari itu lagi. Oke, baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ben Hutagalung. Apakah corona bisa menular melalui kolam renang? Virus corona itu diketahui mati dengan klorin. Ya, obat pemutih itu ya. Nah, itu juga dipakai untuk pembersih kolam renang. Jadi kalau manajemen kolam renang baik, mestinya air kolam renang itu aman. Nah, yang jadi masalah adalah sosialnya, social interaction-nya. Jadi di pinggir kolam renang, ngobrolnya, itu berisiko kalau ada orang sakit menularkan. Jadi berada di dalam kolam itu sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya, walaupun katakan ya seburuk-buruknya adalah ada seseorang yang tidak mengetahui dirinya membawa virus corona, ia berenang di situ, virus ya pastilah ada, entah itu cairan dari mulut atau lain-lain yang ke air kolam, akan langsung mati dengan klorin, begitu? Tidak akan menulari melalui air. Tapi WHO sudah mengatakan itu cukup aman di situ. Tapi yang harus diperhatikan ada apa yang Anda lakukan justru di luar kolamnya, Dok ya? Jadi tetap mengurangi interaksi sosial. Hal itu yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin begini, kalau main di kolam renang
ya lebih baik untuk olahraga, berenang aja teratur. Kalau kemudian kita bercanda, kemudian berdekatan, muncratnya mungkin dari ketika kita ngobrol di atas permukaan itu kan. Jadi bukan dari air kolamnya. Oke, itu mungkin menjawab pertanyaan dari Ben. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Exant Jayanegara, apakah perokok lebih mudah terpapar virus ini? Ya, secara umum orang yang merokok berisiko untuk sakit apapun lebih mudah. Oke. Itu saja. Jadi otomatis untuk yang ini juga akan lebih mudah sakit. Dan kalau kebetulan rokoknya menimbulkan kelainan parunya, katakanlah fungsi paru menurun akibat merokok, otomatis ketika kena infeksi ini gejalanya akan lebih berat. Tapi tidak berarti bahwa merokok akan kemudian membawa penyakit. Tidak, dia akan terhadap corona ya maksudnya. Dia hanya akan lebih memudah dan gejala akan sedikit lebih berat. Oke, jadi tapi ini resiko umum ya? Resiko umum bagi perokok memang kalau terkena penyakit akan lebih rentan dan efeknya akan lebih severe gitu atau lebih itu yang menjadi diskusi salah satunya. Kenapa di Indonesia ini kesannya angka kematian agak lebih tinggi? Ya mungkin saja karena kita banyak orang yang parunya lebih rendah dari yang semestinya dengan dia banyak merokok itu. Dengan tingginya jumlah perokok begitu ya maksudnya dok ya. Oke, jadi berarti memang ada kontribusi terhadap beratnya yang dialami gitu ya, terhadap penyakit ini. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya. Dari @kill.kila, apa manfaat berjemur? Ini kita lihat memang akhir-akhir ini lebih banyak yang keluar, walaupun tetap menjaga social distance, tapi mencoba untuk menyerap vitamin dari matahari katanya begitu. Apakah ini ada dampaknya, dok? Ya, vitamin D bagaimanapun itu juga akan memperbaiki kekebalan ya. Dan tentu kalau diharapkan kalau hanya berjemur tidak lebih dramatis dibanding kalau kita minum obat-obat perangsang kekebalan yang lain kan. Nah, jadi alami saja meningkat sedikit lebih baik tapi tidak kemudian ada resiko. Masuk akal sih sebetulnya. Tapi saya sih melihatnya bahwa ketika kita keluar atau orang yang kemudian membawa virusnya keluar, itu kalau dia batuk virusnya mungkin akan mati dengan panas, itu saja mungkin. Tapi yang di dalam tubuhnya pasti akan bekerja terus. Oke, jadi kalau dia sudah ada begitu ya, sudah terpapar virus corona ini, sinar matahari tidak akan berbuat banyak untuk mematikan virus sebenarnya itu ya. Tapi untuk menjaga kesehatan tetap disarankan gitu dok? Ya, di rumah juga begitu. Kalau ada kemudian kita mengisolasi diri di rumah, maka ruangan tertutup itu berisiko untuk memindahkan virus dengan sesama orang serumah kan. Jadi kalau dia isolasi di kamar saja. Tapi kalau misalkan dia harus buka, lebih baik kalau ventilasi itu terbuka. Jadi tetap ventilasi ya tetap terbuka. Yang disarankan ini karena kalau kita, ini kan kita bisa sepakati bahwa untuk menjaga kesehatan baik-baik saja gitu ya untuk berada di bawah matahari. Tapi yang disarankan itu mungkin berbeda-beda. Di jam berapa lama saya harus berjemur itu ada ini nih, tidak dok? Ada standar? Tidak ada patokan khusus untuk di Indonesia mungkin sekitar jam 10 itu mungkin baik. Di bawah jam 10? Sekitar jam 10-an. Sekitar jam 10 Tidak terlalu pagi, juga tidak terlalu siang. Tapi sekali lagi ya, itu tidak langsung kemudian dia akan punya dampak langsung kepada pencegahan COVID itu tidak. Kita akan ke pertanyaan satu lagi sebelum nanti kita jeda dan menerima telepon. Yang terakhir ini dari Juliani Hamdani 20. Apa saja media penularan COVID-19 karena sekarang katanya bisa melalui udara? Baik. Saya agak panjang sedikit untuk ini. Saya tidak langsung menjawab, tapi saya memberikan pemahamannya dulu. Intinya begini, COVID-19 itu keluar atau masuk ke badan orang itu lewat lubang kita semua. Jadi tidak lewat kulit. Lubang itu misalkan lubang hidung, lubang mulut, lubang mata. Nah mohon maaf, kalau lubang kemaluan karena ketutup terus pakaian, nggak ada masalah. Itu sumber masuknya. Intinya apa? Di telinga? Ya, lubang telinga mungkin kalau yang masuk ke dalam. Tapi relatif kita tidak banyak sumber masuk dari telinga. Kenapa? Karena kan tidak ada udara yang keluar masuk dari situ. Kalau kita dari hidung itu kan keluar masuk udara. Jadi itu yang nyedot udara masuk kan. Jadi relatif kita bisa abaikan telinga. Nah kemudian yang sumber masuknya itu otomatis untuk mencegah penularan kita tutup itunya. Tutup dari lubang mata, lubang hidung, lubang mulut. Nah, terus kemudian sumber keluarnya itu juga dari lubang. Walaupun pemeriksaan urin selama ini tidak pernah membuktikan keluar dari urin. Tapi buang air besar, kemudian dari yang keluar dari muncratan dari mulut dan hidung kita, itu berpotensi untuk menularkan. Sehingga bagaimana itu bisa menular kalau yang
semburan tadi keluar itu menempel di satu hal, kemudian hal itu misalkan meja atau apa kita pegang, nah kemudian tangan kita yang sudah ketempelan tidak mungkin menimbulkan infeksi, kecuali kita nempel-nempel di lubang tadi, hidung Jadi segala macam. kalaupun ada virus tersebut di gagang pintu dan kita memegang gagang pintu tersebut, berarti kan tangan kita sudah terpapar nih. Ya. Tapi ini tidak bisa masuk melalui kulit begitu ya, Ya. melalui tangan kita saja. Selama ini didisinfektan atau dicuci dan tidak menyentuh wajah, aman seharusnya. Ya, jadi karena itu yang dianjurkan adalah silahkan saja desinfeksi tangan, cuci tangan seperti orang gila, seperti orang paranoid. Jadi habis pegang handle, Cuci. hand rub gitu ya. Ya. Nah itu selesai. Pegang handle lagi, hand rub lagi. Cuci lagi gitu. Nah takutnya nanti keburu lupa kita makan atau apa kan gitu. Jadi lebih baik langsung begitu ya. Ya. setelah megang Nah sekarang apa-apa. pertanyaan lagi, kalau keluar dari mulut itu berapa lama ada di sekitar di udara gitu kan? Jadi kalau itu keluar dari munceratan mulut biasa, itu penelitian mengatakan dia akan segera turun. Jadi dia nempel di lantai. Apapun lah pokoknya dia. Di lantai, di sekitar dia. Karena itu disarankan jaraknya lebih dari 1 meter. Ya. Karena diharapkan orang bicara, orang batuk kecil itu nggak akan jauh dari 1 meter. Tapi kalau batuknya kenceng, kita harus lebih jauh. Oke. Nah ketika di lantai, dia butuh waktu beberapa jam, bahkan mungkin bisa seharian untuk hidup. Setelah itu dia akan mati sendiri karena tidak ketemu sama benda hidup kan. Nah kalau kita jalan nginjek, toh nggak apa-apa, wong kaki juga nggak akan tembus kan. Nah sekarang bisa nggak dia ngambang di udara terus? Bisa kalau kemudian dia cairan yang keluarnya itu tidak gede yang nggak segera jatuh, tapi kecil sekali sehingga disebut sebagai aerosol, uap lah istilahnya. Kalau uap itu mungkin bisa, dan itu bisa sampai 3 jam. Tapi itu melayang terus, apa tetap sebenarnya dalam Proses akan menurun, tapi pelan, tetap turun sebenarnya ya. Gitu. Nah, jadi dengan demikian maka yang disarankan untuk hati-hati itu apabila ada kejadian yang menyebabkan yang keluar itu bukan sekedar cairan keluar, tapi betul berbentuk uap. Nah, misalkan contohnya kalau misalkan di tindakan kedokteran, di suction atau kemudian di inhalasi. Nah, itu kan memancing untuk timbulnya uap. Kalau tidak, dianggap bahwa relatif sih tidak terlalu besar uap yang keluar. Oke, baik. Itu catatan untuk beberapa pertanyaan awal di segmen pertama. Kita akan kembali lagi dan akan menjawab telepon dari Anda di nomor telepon 021 5366 0500 untuk tanya jawab seputar COVID-19. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.